Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kali ini dalam pembelajaran subtema 1 organ gerak hewan. Baik, kita langsung saja. Ini identitas ibu ya, tidak usah dibacakan. Kita lanjut lagi. Untuk pembelajaran pertama ini terdiri dari 4 kompetensi inti dan 4 kompetensi dasar. Ini pun hanya ibu tampilkan saja ya, tidak perlu dibacakan. Baik, untuk selanjutnya kita lihat materi kita hari ini akan belajar untuk bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok dalam paragraf. Kemudian untuk IPA-nya menjelaskan organ gerak pada hewan. Nah, untuk sikap yang akan kita kembangkan yaitu sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Baik, untuk selanjutnya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar peserta didik dapat menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang kedua, agar peserta didik mampu menjelaskan organ gerak pada hewan. Baik, lihatlah anak-anak untuk tampilan berikutnya, slide berikut. Lihat, pernahkah kamu memperhatikan hewan-hewan tersebut? Tentu pernah ya. Baik, untuk yang kedua yaitu hewan apa yang kamu amati? Semuanya. Oke. Nah, untuk ketiga hewan tersebut, apakah cara bergeraknya sama? Tentu tidak ya. Nah, ini yang akan ibu bahas pada pembelajaran kali ini. Coba lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa hewan. Hewan-hewan di sini terdiri dari yang pertama adalah burung. Nah, bagaimana burung bergerak? Yaitu terbang. Menggunakan apa burung bergerak? Menggunakan sayap. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah hewan ikan. Nah, ikan di sini bagaimana cara bergeraknya ikan? Yaitu berenang. Alat gerak untuk hewan ikan yaitu ekor dan sirip. Siripnya terdiri dari sirip perut, kemudian sirip dada, sirip punggung. Nah, ini alat beralat gerak hewan ikan. Kemudian kita lanjut ke hewan berikutnya. Apa nih hewannya? Hewan ini adalah orang hutan ya. Nah, ini termasuk hewan juga ya, karena jika dia berlari, ini tungkainya akan berada di depan, makanya dibilangnya tungkai depan. Kemudian yang ini adalah tungkai belakang, kakinya ini dibilangnya tungkai belakang. Itu adalah untuk organ gerak orang hutan ya. Nah, kemudian satu lagi, ini ada hewan apa? Hewan buaya. Nah, buaya di sini termasuk hewan apa? Ya, ini adalah hewan reptilia atau disebut juga hewan melata. Hewan melata ini mempunyai alat gerak kaki belakang, kemudian kaki depan, dan ekor. Nah, dia menggunakan otot perutnya untuk bergerak maju ke depan tadi ya. Nah, itu adalah bagaimana cara hewan-hewan tersebut bergerak dan alat-alat geraknya. Sampai di sini bagaimana? Sudah paham? Sudah jelas? Ya, baik. Untuk selanjutnya ibu lanjutkan pada slide berikut. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah teks bacaan terdiri dari 3 paragraf. Ini yang sudah di blok ya, blok hijau, blok kuning, dan blok biru. Nah, di sini sebuah teks bacaan terdiri dari 3 paragraf. Baik, kita lanjutkan. Nah,
Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, itu ya. Itu tadi sudah Ibu tampilkan sebuah bacaan tadi yang terdiri dari 3 paragraf. Jadi setiap paragraf memiliki ide pokok yang terjabarkan dalam kalimat utama dan kalimat didukung oleh kalimat penjelas. Paragraf itu adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu ya. Jadi ketiga paragraf tadi itu adalah berbentuk serangkaian kalimat, ya. Kemudian setiap paragraf itu terdiri dari ide pokok. Ide pokok itu disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama yang merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Nah, gitu ya. Jadi dalam paragraf itu terdiri dari ide pokok. Ide pokok ini biasanya terdapat dalam kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Yaitu sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat utama, gagasan pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada paragraf. Nah, kalimat utama ini biasanya diperjelas dengan kalimat penjelas, yaitu merupakan uraian mengenai kalimat yang berisi atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Baik, kita identifikasi paragraf yang tadi sudah Ibu tampilkan ya. Kita lihat slide berikut. Nah, tadi sudah Ibu bilang, setiap paragraf memiliki ide pokok yang terjabarkan dalam kalimat utama dan didukung oleh kalimat penjelas. Nah, pada paragraf tadi itu, paragraf pertama, apa ide pokoknya? Karena kita akan menentukan ide pokok. Nah, ide pokok ini terdapat pada kalimat utama. Begitu. Kalimat utama ini biasanya ada kalimat-kalimat penjelas. Nah, dilihat dari paragraf tadi, ide pokoknya yaitu adalah ikan. Kemudian kalimat utamanya yaitu ikan dengan mudahnya bergerak di dalam air. Kemudian kalimat penjelasnya tadi ini yang menyebutkan uraian penjelas dari kalimat utama tadi. Ya, baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, jadi cara menentukan ide pokok dalam paragraf yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Kemudian carilah kalimat utama, barulah kita tentukan ide pokok dari teks tersebut. Satu lagi anak-anak, jika kamu menemukan kalimat utama yang terletak pada awal paragraf disebut paragraf deduktif. Nah, jika kamu menemukan kalimat utamanya di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Kemudian jika kamu menemukan kalimat utamanya di tengah disebut paragraf ineratif. Satu lagi, jika kamu menemukan kalimat utama yang terletak pada awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Nah, sampai di sini ada yang masih kurang jelas? Ya, baik anak-anak. Jika sudah jelas, Ibu akhiri saja pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa kalian untuk mengerjakan soal latihannya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah, kalian bisa lihat latihannya, lihat di buku kalian ada di halaman 13. Nah, silahkan kalian kerjakan ya. Itu saja dari Ibu. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan mohon maaf jika Ibu banyak kesalahan. Ibu ucapkan semuanya terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.